berpangkat, yang menjadi pejabat, yang kemana-mana dia dikawal, yang perintahnya selalu didengar, yang tidak pernah disuruh, selalu nyuruh, itu orang yang berbahagia. Kenapa? Dia mau kemana-mana aman, ada yang jaga dia. Dia mau minta apa, bakal diberikan apa yang dia minta, karena dia pejabat dan penguasa. Maka dari itu kita lihat banyak orang berlomba-lomba jadi presiden, berlomba-lomba jadi apa? Jadi menteri mungkin, jadi calon legislatif, sampai yang ke kampung jadi lurah, rebutan orang jadi lurah itu. Bahkan uangnya, dia sudah punya uang kaya, tapi dia belum berbahagia. Dia berpikir kalau aku jadi lurah aku bahagia. Kalau aku jadi calon legislatif, jadi anggota dewan, aku bahagia. Maka dia keluarkan duitnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dan setelah selesai pilkada, ternyata tidak sedikit yang stres. Ada calon bupati itu yang keluar pakai celana pendek. Kenapa? Dia sudah punya uang tapi belum berbahagia. Harapan dia berbahagia dengan kedudukan dan kekuasaan, tapi ternyata Allah tidak memberikan kedudukan itu. Dia tidak sukses. Akhirnya dia stres. Ada sebagian mengatakan dia pura-pura stres, Ustaz. Kenapa? Utangnya banyak. Soalnya kalau dia masih gak stres, ya ditagih terus dia. Allahu Akbar. Tapi yang jelas kita melihat pejabat adalah orang yang susah hidupnya. Pejabat itu mau kemana-mana bingung. Kenapa? Bakal ditanya, ketemu orang nanti. Kenapa jalan di rumah saya, Bapak kok belum diperbaiki? Akhirnya dia menghindar dari orang. Dan kita tahu mereka kadang-kala kalau dikomentari, dimintai komentar oleh para wartawan, ngomongnya no comment. Karena dia tahu bahwasanya dia tidak bahagia dengan jabatan yang didapatkan. Dan banyak buktinya juga pejabat yang sekarang di mana? Di mana? Pejabat itu kan kalau menteri ya, itu rumahnya rumah nomor 1, kelasnya kelas nomor 1, mobilnya mobil, sekarang mobilnya Toyota Crown, kalau dulu Camry. Itu pejabat ini seperti itu. Ada sebagian pejabat yang sekarang di penjara. Banyak enggak? Banyak sekali. Ternyata jabatan yang dia dapatkan tidak bisa membahagiakan dia. Di manakah letak kebahagiaan itu? Kebahagiaan dan popularitas. Ada sebagian orang, baik wanita ataupun laki-laki, yang dalam bayangan dia kalau terkenal, kalau wajah dia itu nongol di TV, nongol di majalah, tiap hari tampak dilihat oleh orang banyak, kemana-mana dia dihormati dan dieluk-elukan, maka dia adalah orang yang berbahagia. Oleh karena itu kita melihat banyak di Indonesia yang kepingin jadi artis. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang dulu ya, yang dulu berpikiran, wah aku kepingin jadi artis? Ada nggak? Jadi penyanyi lah paling nggak. Penyanyi di kampung nggak apa-apa. Itu ada air kalau bisa dibagi juga ya. Saya kok kehausan terus di jeda nih. Bismillah. Kita melihat ada yang suka ngikutin beritanya artis. Banyak ya. Tapi kayaknya kalau wajah-wajah di sini wajah-wajah nggak suka gosip di sini. Khususnya ibu-ibu kan, ibu-ibu yang punya istri mungkin itu demen banget mereka itu ngelihat beritanya artis. Artis katanya dia lagi melahirkan. Apa urusannya kamu dengan artis itu gitu? Lagi melahirkan, mau cerai.
Kadang-kala kita dibodoh-bodohin sama mereka. Karena apa yang ada di pikiran kita? Artis adalah orang yang paling berbahagia. Figur masyarakat artis. Sehingga anak-anak kecil itu akan nyanyi seperti nyanyinya artis. Betul nggak? Joget seperti jogetnya artis. Subhanallah. Itu anak-anak kecil di kampung. Gimana goyangnya Inul bisa ya? Anak-anak umur 6-7 tahun. Karena apa? Di dalam pandangan banyak masyarakat, artis adalah orang yang berbahagia. Bahkan dia ada yang berpikiran, saya punya saudara dulu tinggal di Jember. Dia sekarang berangkat ke Jakarta. Dia masih kerabat. Untuk apa? Untuk mengejar kebahagiaan. Dia berpikiran ingin mengorbitkan anaknya supaya jadi artis. Karena orang tua mungkin dia bahagia kalau melihat anaknya di TV itu bahagia. Syuf anakku, kata dia. Tapi kalau kita melihat, memperhatikan kehidupan para artis, hampir selalu artis itu adalah orang yang paling takut keluar rumah dalam keadaan jelek. Betul nggak? Takut banget dia. Kalau kita, subhanallah, mau keluar rumah bangun tidur keluar, telepon majikan, ayo berangkat, nggak ada rasa takut sama sekali. Terus gue kelihatan jelek sama majikan, nggak ada. Dan mereka artis adalah orang yang paling takut keluar sendirian. Tidak ada kebahagiaan di mereka. Bumi yang luas jadi sempit buat dia. Pasar yang banyak itu jadi sedikit buat dia. Karena dia, pasar di situ yang nggak banyak wartawan, dia akan susah hidupnya. Kalau kita memahami kebahagiaan itu adalah ketenangan dan kedamaian di jiwa. Artis bukanlah orang yang damai. Dan perceraian di antara para artis adalah berita paling populer, paling seneng. Bahkan ada artis yang tidak cerai. Itu ada orang yang menjadikannya figur. Siapa namanya? Muhsin siapa? Sama Titik Sandoro. Saya pernah dengarkan orang doa nikah. Biasanya orang nikah itu ada yang berdoa ya. Mereka mengatakan Allahumma alif baina qalbayhima, ya Allah, satukan di antara keduanya, saling kasih di antara hati mereka, sambungkan kama allafta baina Adam wa Hawa, sebagaimana kau satukan Hawa dan Adam, antara Nabi Muhammad dengan Khadijah, antara Muhsin wa Titik Sandoro. Innalillah, kata dia. Karena dia pikiran ini ada artis yang gak ceri-ceri, kata dia. La haula wala quwwata illa